Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifa Alawiyah. Nama saya Rani Mardiani. Kami mahasiswi program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang Debat. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian debat. Ada yang tahu apa itu debat? Nah, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk menyatakan atau mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, debat itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu debat bersama orang tua, debat bersama teman, atau mungkin pacar, atau bersama kerabat dekat di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada tujuan debat. Kira-kira apa ya tujuan dari debat itu? Nah, jadi tujuan dari debat itu adalah untuk mengeksplorasi alasan-alasan di belakang pendapat kita. Nah, jadi pasti bakal ada sebuah alasan-alasan dari orang lain dari perdebatan itu. Nah, teman-teman, debat itu berbeda dengan diskusi. Kalau diskusi itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan. Tapi kalau debat itu tidak perlu atau tidak adanya sebuah kesepakatan. Jadi dalam sebuah debat itu tidak perlu adanya kesepakatan. Nah, jika tidak perlu itu bukan berarti selamanya atau semua perdebatan itu tidak ada kesepakatan. Ada yang terdapat kesepakatan, tapi sesuai atau terdapat kesepakatan dari semua pihak, seperti itu. Nah, jika tidak ada kesepakatan, berarti dalam orang-orang yang melakukan debat tersebut itu mempertahankan pendapatnya masing-masing, kemudian hanya bertukar pemikiran saja tanpa adanya kesepakatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur debat. Nah, apa aja sih unsur-unsur debat itu? Unsur debat itu terdapat 7. Yang pertama itu yaitu mosi, yang kedua adalah tim afirmasi, yang ketiganya tim oposisi, yang keempatnya itu tim netral, yang kelimanya itu adalah moderator, yang keenamnya itu adalah juri atau penonton, dan yang terakhir itu adalah penulis atau sekretaris. Mari kita bahas satu-satu dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama itu ada mosi. Apa sih itu mosi? Nah, mosi itu adalah sebuah pernyataan yang menyatakan sebuah topik pembahasan dalam sebuah perdebatan. Nah, lalu yang keduanya itu ada tim afirmasi. Tim afirmasi ini biasa kita sebut yaitu tim pro atau pelaku yang menyatakan setuju dengan topik pembahasan dalam sebuah debat tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada tim oposisi. Nah, tim oposisi ini adalah pelaku yang tidak setuju dengan topik pembahasan debat tersebut atau biasa kita sebut dengan tim kontra. Nah, selanjutnya itu yang keempatnya ada tim netral. Nah, tim netral ini adalah pelaku yang tidak setuju dan setuju gitu. Jadi tim netral ini ada di tengah-tengah gitu antara setuju dan tidak setuju dari topik pembahasan debat tersebut. Selanjutnya ada moderator. Moderator ini adalah seorang yang memimpin sebuah perdebatan atau sebuah debat. Nah, moderator ini adalah orang yang memimpin berjalannya sebuah debat. Nah, moderator juga harus bisa menengahi kedua belah pihak dalam perdebatan. Lalu selanjutnya ada juri dan penonton. Nah, juri dan penonton ini adalah penentu pemenang dari debat tersebut itu siapa. Nah, maka dari itu penonton dan juri itu harus memiliki wawasan yang lebih luas karena merekalah yang akan menentukan siapa pemenang dari debat tersebut.
Lalu yang terakhir itu ada penulis atau sekretaris. Nah, penulis atau sekretaris ini adalah yaitu orang yang menuliskan atau mencatat berlangsungnya debat dari pertama sampai dengan akhir. Baik, selanjutnya ada tata cara debat. Di antaranya yang pertama, yaitu mengenai pertanyaan dan tantangan yang harus dikemukakan secara profesional. Seperti apa itu? Di antaranya, kita tidak boleh menghina lawan, kemudian berkomentar yang menyerang, dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik terhadap lawan. Kemudian yang kedua, yaitu analisis, kritis, dan sintesis terhadap keterangan-keterangan yang akan kita sampaikan. Keterangan tersebut harus kita sampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak terbata-bata. Alangkah lebih baiknya jika kita memiliki kemampuan retorika dalam melakukan perdebatan tersebut. Yang ketiga, kita harus fokus pada posisi dari pihak lawan, di mana kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan dari lawan, kemudian kelebihan dari lawan. Selain itu, dari tata cara kita mengetahui kelemahan dan kelebihan lawan tersebut, kita dapat berargumen kepada pihak lawan, di mana argumen kita itu yang akhirnya akan menyangkal dari argumen lawan tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada batasan dalam menggunakan argumen. Batasan dalam kita menggunakan argumen saat kita berdebat itu ada 3 poin, ya. Usahakan hanya 3, tidak boleh lebih. Yang kelima, diantaranya itu menggunakan logika dalam menyampaikan argumen. Jadi, argumen yang akan kita sampaikan kepada pihak lawan harus memiliki bahasa yang baik dan juga harus memiliki tata cara yang baik. Dan argumen itu usahakan memiliki struktur serta logika di dalamnya, seperti itu, ya. Selanjutnya, yang keenam, yaitu menyajikan isi atau materi secara akurat. Jadi sebelum kita akan melakukan perdebatan, siapkan dulu materi-materi mengenai mosi atau mengenai topik yang akan disampaikan nanti. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu memastikan kesahihan bukti-bukti dari eksternal dalam argumen yang akan kita sampaikan kepada pihak lawan, ya. Jadi kita harus mengetahui atau kita harus memiliki bukti-bukti mengenai argumen tersebut, sehingga saat kita menyerang pihak lawan itu akan lebih yakin. Dan yang terakhir, yaitu ke-8, mengenai kesimpulan atau lebih ke final kesimpulan. Dalam final kesimpulan ini, kita gunakan sebagai sesi atau sebagai momen untuk menyangkal dan memojokkan lawan, ya. Sehingga dalam kesimpulan ini, gunakan argumen-argumen yang tadi sebagai alat atau sebagai tempat untuk kita memastikan bahwa kita akan menjadi pemenang saat berdebat tersebut, ya. Terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan materi berkenaan dengan karya ilmiah. Apa pengertian karya ilmiah? Ada yang tahu nggak? Nah, teman-teman, pengertian dari karya ilmiah yaitu suatu karya tulis yang berisi tentang informasi berdasarkan dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, fenomena dan peristiwa yang terjadi ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan fiksi. Adapun yang mengatakan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dari hasil penelitian atau kegiatan dan dijadikan sebuah dokumen. Adapun contoh karya tulis ilmiah yaitu karya tulis ilmiah tentang ilmu atau pendidikan, atau sosial, budaya masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menyusun karya ilmiah? Nah teman-teman, cara menyusun karya ilmiah yaitu berdasarkan dari hasil penelitian. Apa sih itu penelitian? Penelitian merupakan suatu kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam penyelidikannya dan secara sistematis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, teman-teman, ciri-cirinya yaitu yang pertama, logis, yang kedua, sistematis, yang ketiga, objektif, yang keempat, tuntas, yang kelima, seksama, yang keenam, jelas, yang ketujuh, kebenarannya dapat diuji, yang kedelapan, terbuka, dan yang kesembilan, berlaku untuk umum. Adapun tujuan dari karya ilmiah, yang pertama, untuk menjadi wahana untuk melatih ide.
Yang kedua, untuk menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah dalam diri siswa. Dan yang terakhir, untuk melatih kompetensi dasar dalam melakukan penelitian. 3 fungsi karya ilmiah. Yang pertama, sarana rujukan, yang kedua, sarana edukasi, dan yang ketiga, sarana diseminasi. Demikianlah materi debat Dengan karya ilmiah. yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi